Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Insinyur Muhardi, MSI, IPM, Asian Eng, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako saat ini menyelenggarakan dua program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis. Keduanya adalah program strata 1. Di dalam penerimaan mahasiswa baru nanti, insya Allah kedua program studi ini tentu akan menerima sesuai dengan kuota yang kami tetapkan. Syarat yang diharapkan untuk bisa lolos dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tentu yang bersangkutan adalah lulusan dari SMA atau yang sederajat yang berijazah 3 tahun terakhir atau memiliki surat keterangan lulus. Hal-hal yang dipelajari di Fakultas Pertanian untuk kedua program studi tentu sesuai dengan orientasi pembelajaran kita. Untuk agribisnis atau program studi agribisnis itu tentu tidak keluar dari ranah pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan agribisnis, misalnya manajemen sumber daya alam, kemudian manajemen agribisnis itu sendiri, sistem informasi agribisnis sampai kepada pemasaran. Kemudian untuk agroteknologi, hal-hal yang diperdalam atau dipelajari adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan produksi pertanian, menyangkut bidang-bidang ilmu yang cukup luas, yaitu agronomi, kemudian benih atau teknologi benih, termasuk juga di dalamnya adalah bioteknologi, kemudian hortikultura, kemudian sumber daya lahan dan teknologi hasil pertanian. Kemudian prospek kerja dari alumni sesuai yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alumni dari Fakultas Pertanian ini saat ini kurang lebih mencapai 11.000. Sejak terbukanya tahun 1981 itu kita sudah menghasilkan sarjana kurang lebih 11.000. Dari keseluruhan alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, mereka bekerja juga tersebar di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Yang saya bisa catat di sini bahwa alumni Fakultas Pertanian Universitas Tadulako banyak juga yang bekerja di instansi pemerintah sebagai PNS maupun sebagai tenaga konsultan. Juga ada alumni kita tersebar juga di BUMN ya, seperti perbankan, kemudian di perkebunan nasional atau PTPN, kemudian juga banyak terserat di perusahaan perkebunan swasta ya, seperti Sinarmas, kemudian PT Astra, Murdaya Plantation dan sebagainya ya. Selain itu juga perusahaan-perusahaan industri swasta di bidang pertanian ya, seperti di perusahaan produsen pupuk, perusahaan produsen benih, perusahaan produsen pestisida, produsen alsintan dan sebagainya. Selain itu juga ada yang bekerja di koperasi, kemudian UMKM, lalu ada juga di NGO dan berwira swasta. Nah, fasilitas yang tersedia di Fakultas Pertanian tentu sesuai dengan sumber daya yang kami miliki. Untuk agroteknologi itu kita menyediakan ada 12 unit laboratorium, 2 unit laboratorium layanan umum dan 9 laboratorium unit layanan khusus akademik. Ada kebun percobaan kita yang terletak di belakang Fakultas Pertanian seluas 4 hektar dengan sarana dan prasarana yang sudah sangat memadai, seperti greenhouse sebanyak 6 buah, lalu alsintan berupa hand tractor sebanyak 5 unit, kemudian 1 unit area stasiun pengamatan klimatologi atau meteorologi. Selain itu juga ada sarana stasiun klimatologi yang terdiri dari beberapa peralatan pengamatan iklim. Lalu sarana lainnya adalah bahwa di seluruh gedung atau bangunan serta ruang terbuka di lingkungan Fakultas Pertanian
kita menyiapkan jaringan internet atau hotspot yang tersebar pada beberapa titik untuk di luar gedung. Fasilitas internet juga kami sediakan untuk seluruh gedung yang kami miliki, serta di luar gedung tersebar beberapa spot wifi yang kami sediakan. Dan juga untuk area di luar gedung kami sediakan sebanyak 12 unit gazebo untuk tempat nongkrong dan diskusi para mahasiswa yang belajar di Fakultas Pertanian. Untuk kegiatan kemahasiswaan, tentu sebagaimana juga mungkin fakultas-fakultas lainnya, kami memiliki lembaga-lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan, mulai dari Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini terdiri dari beberapa bidang, diantaranya adalah bidang Ristek, kemudian bidang kesekretariatan, bidang minat dan bakat, kerohaniawan, dan sebagainya. Kemudian juga ada unit kegiatan mahasiswa atau unit kegiatan fakultas seperti Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam, kemudian MENMA atau Resimen Mahasiswa, kemudian ada kegiatan koperasi atau remaja masjid dan sebagainya. Kemudian kelembagaan kemahasiswaan lainnya adalah berupa Himpunan Mahasiswa Jurusan. Di sini kita karena ada 2 jurusan atau program studi, maka ada 2 lembaga himpunan mahasiswa jurusan, yaitu Himpunan Mahasiswa Agroteknologi yang disingkat dengan Himaprotek, dan Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian atau disingkat HIMASEP. Kita menerima mahasiswa baru melalui 3 jalur, yaitu jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Lalu jalur kedua adalah SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan jalur ketiga adalah SMNPTN atau jalur Seleksi Mandiri Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Kami juga mendapatkan beasiswa, baik beasiswa dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Nah, beasiswa ini antara lain adalah beasiswa bidik misi, dan sekarang dikenal sebagai KIK Mahasiswa atau Kartu Indonesia Pintar Mahasiswa. Lalu ada beasiswa PPA namanya atau Peningkatan Prestasi Akademik. Lalu ada beasiswa namanya BBM atau Bantuan Belajar Mahasiswa. Ada juga beasiswa dari bantuan perbankan dari Bank Indonesia maupun dari perbankan lainnya. Lalu ada juga beasiswa dari perusahaan-perusahaan swasta seperti dari PT Jarum, PT Gudang Garam. Lalu ada beasiswa juga dari pemerintah daerah atau pemerintah kota. Ini juga biasanya diusahakan atas kerjasama pimpinan Universitas Tadulako dengan pemerintah daerah, kabupaten maupun kota se-Sulawesi Tengah. Fakultas Pertanian siap menyambut kehadiran adik-adik pelajar di fakultas ini dan siap memberikan pelayanan yang terbaik demi untuk menyambut masa depan yang lebih gemilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.